Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Tentunya di 3 hari ke depan, kalau tanggalnya ya tanggal 18 ya, tanggal 19 sampai batas waktu tanggal 20. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Minggu ketiga, tentunya masih di bulan Juli ya. Apa yang akan terjadi? Sekali lagi, minggu ketiga di bulan Juli, apakah yang akan terjadi? Kira-kira seperti itu ya untuk temanya ya. Oke ya, silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Tetap ya, uploadan ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading. Energinya itu luas mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika ada tepat, ada resonate, iya syukur alhamdulillah. Meskipun belum terjadi, ketika ada kebaikan ya, sekali lagi klaim energi positifnya. Karena apa? Karena ucapan adalah doa. Nah, ketika pembacaannya itu kurang baik ya, biar kita selalu waspada. Di situ ya letak kuncinya ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian ataupun akurat ataupun tepat untuk jawabannya, ya silakan boleh konsul secara pribadi dengan saya ya, biar kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat. Kira-kira seperti itu ya. Selanjut sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan kita tarik energinya, kita tarik energi kalian dulu, semoga bisa selaras ya. Untuk zodiaknya ada Taurus. Artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, kita lihat untuk asmara Taurus dulu 3 hari ke depan. Taurus, untuk asmara, kartu utama muncul petunjuk The Emperor. Ada raja tua duduk sambil memegang tongkat kebesaran. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Bull. Ini ada seseorang sedang berjalan, tapi tidak lihat ya, jalan depannya itu terputus ya. Ini kalau saya rasakan ya, energi dari semua sahabat Taurus ya.
Ini kelihatannya kalau untuk urusan asmara kelihatannya kalian banyak sekali nih yang kelihatannya sedang berfokus ya, sedang berkonsentrasi ya. Mungkin banyak juga dari kalian yang ingin merubah rencana, mungkin yang ingin mungkin mengubah strategi di sini agar apa? Agar bertujuan bisa stabil di masalah asmara. Entah pencapaian kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Itu yang sedang kalian kejar di sini. Makanya sekali lagi saya ini merasakan suatu energi yang cukup besar di sini untuk sahabat semua di sini. Yaitu tentang masalah asmaranya seperti yang saya katakan barusan. Banyak yang sedang berfokus energinya, banyak energinya yang sedang mungkin berkonsentrasi, banyak energinya yang ingin mengganti rencana, mengubah strategi dengan harapan ketika ada masalah itu bisa selesai, dengan harapan ketika kurang stabil bisa stabil. Itu yang sedang kalian kejar di sini. Makanya kalian sedang berupaya sekali di sini. Nah, gitu loh ya. Ini yang saya rasakan. Nah, untuk kartu confirm sendiri di sini muncul petunjuk depul. Ini kalau saya rasakan ya dari energi sahabat Taurus ya. Ini semua ini yang saya rasakan di sini. Apa ya? Secara energi sih masih terbilang masih cukup aman lah, meskipun tidak terlalu aman-aman banget di sini. Itu. Secara asmara mungkin tidak terlalu terjadi konflik. Tetapi ingat, di sini saya merasakan masih ada sedikit titik rawan di sini ya. Sekali lagi ya, meskipun mungkin nanti yang kalian rasakan itu masih tetap aman, kelihatannya masih ada sedikit titik rawan yang harus kalian waspadai di sini. Contoh, ya, kalian harus bisa memahami situasi dan kondisi pasangan seperti apa ya. Gitu. Terus ketika kita berbicara ataupun komunikasi itu seperti apa, jangan sampai di situ ada mungkin kesalahpahaman ya. Gara-gara ucapan kita, gara-gara tindakan kita sehingga memicu konflik sama pasangan kita. Ya, itu yang saya rasakan. Karena saya menangkap di sini apa ya? Terkadang sahabat Taurus ini apa ya? Percayanya diri itu lebih apa ya? Lebih tinggi gitu loh. Sampai ibaratnya tuh full lah. Ya. Apakah boleh percaya diri itu boleh, tapi kan tidak boleh terlalu full, tidak boleh terlalu berlebihan. Ya sedikit-sedikit apa salahnya sih kalau kita mungkin dinasihatin seseorang ya, gitu loh. Dielingno lah kata orang Jawa, diingatkan lah. Apa salahnya ketika itu baik kita gunakan. Nah, saya merasakan di sini harap waspada karena ini Taurus ini kelihatannya banyak orang ini banyak lebih percaya diri. Itu boleh, tapi ingat jangan terlalu over di sini. Tapi ya itu tadi dengarkan saran orang lain ketika asmara kita mungkin ingin selamat. Karena kan terkadang saran dari orang lain, nasihat dari orang lain, ya pepiling dari orang lain itu terkadang bisa menyelamatkan kita loh. Nah, gitu loh. Meskipun orang itu harus percaya sama diri sendiri, tapi ya itu tadi tidak boleh terlalu over. Karena di sini ada yang mengingatkan, tetapi banyak yang mungkin tidak apa ya, istilahnya banyak yang mengabaikan di sini. Gitu loh. Makanya banyak juga ini sahabat Taurus yang ketika berurusan asmara ini banyak yang terjatuh, banyak yang berkonflik. Ya karena mungkin ya itu tadi loh, mungkin susah apa ya, terlalu susah diingatkan ya. Mempunyai kepercayaan diri, mempunyai PD yang luar biasa. Ya boleh, tapi ya itu tadi balik lagi, jangan terlalu over. Dengarkan saran orang lain karena saran orang lain terkadang bisa menyelamatkan kita. Intinya di situ. Sekali lagi, meskipun secara asmara di sini masih aman, tapi masih ada titik rawan. Oke, nanti saya jelaskannya. Kita deteksikan. Kita lihat untuk pekerjaan ataupun karir. Di sini ada death. Ya. Prajurit tengkorak naik kuda, ya, naik kuda putih melangkai mayat. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari sahabat Taurus ya, saya rasakan di sini ya, energi dari sahabat Taurus di sini. Ini kelihatannya untuk urusan pekerjaan ataupun karir, ya sekali lagi nih, ya luar biasa saya merasakan energi dari kalian semua di sini yang punya zodiak Taurus. Ya ingat, ini kelihatannya kurang bisa stabil di sini. Masih adanya sebuah apa ya, naik turun yang kurang imbang di sini, kurang balance ya. Banyak turunnya daripada naiknya di sini. Artinya apa? Bisa saja di sini menggambarkan residual energi, perubahan yang tiba-tiba mendadak baik, artinya akan diuntungkan seputar pekerjaan, ya, akan mungkin membuat hati kalian senang, akan ada kejutan. Nah, bisa saja di sini
mendadak perubahan buruk, dirugikan secara pekerjaan, kalian ada konflik, jadi ada kesedihan, ada renungan di sini, ada kekecewaan. Nah, terkadang seperti itu. Banyak juga yang terhantam residual energi di sini. Cuman disarankan ketika sahabat Taurus memang merasa dihantam sebuah kesulitan, ya, dan itu memang merugikan, akan berujung kekecewaan, kesedihan. Saran di kartu ini memberikan pesan harus berani melangkah maju, selesaikan masalah. Jangan dibiarkan biar tidak semakin parah. Nah, ini khusus yang terhantam masalah. Nah, ketika kalian yang sudah ada suatu indikasi perubahan mendadak baik, ya syukur, alhamdulillah. Nah, jadi masih tetap aman saja di situ. Semoga bisa dipahami ya. Kalau secara kartu konfirm ya, di sini saya merasakan energi dari semua sahabat Taurus ya. Ini kelihatannya banyak juga sih yang akan diuntungkan, yang akan terbantukan oleh semesta di sini. Mantap ya, kali ini bisa saja semesta membantu kalian di masalah pekerjaan ataupun karir kalian. Ya minimal suatu permasalahan yang rumit minimal akan bisa terselesaikan lah, sedikit banyak bisa terselesaikan. Ya syukur-syukur banyak terselesaikan. Nah gitu loh. Ada bantuan dari semesta. Apapun masalahnya. Nanti kita deteksikan. Di masalah keuangan atau rezeki, Taurus, ini kartu utama muncul petunjuk Five of Cup. Ada 5 cup, ya, 3 cup terguling, sama 2 cup masih berdiri, sama seseorang yang sedang lagi kecewa kelihatannya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ten of Cup. Ada 10 cup, ya, seseorang lagi bahagia, ya lagi sama keluarga, berbahagia. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Ini kebanyakan yang saya rasakan energi kalian yang masuk di sini. Five of Cup ini menggambarkan apa ya? Secara energi sih saya rasakan banyak juga ada kekecewaan ini nantinya ya. Bisa saja ini kekecewaan dulu ataupun kemarin ataupun masa lalu. Bisa saja ini kekecewaan yang baru datang, baru hadir di kehidupan kalian. Bisa saja nanti di 3 hari ke depan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi mungkin gini loh, mungkin kalian sudah menyusun rencana ya, menyusun strategi ataupun ide-ide apapun itu agar bisa mendapatkan keuangan seperti yang kalian inginkan. Nah tiba-tiba seperti terhantam masalah, akhirnya apa? Tidak sesuai kenyataan. Jadi apa yang sudah kalian pikirkan, yang sudah kalian bangun rencana itu tidak sesuai pemikiran kalian, tetapi kenyataannya sangat buruk. Nah gitu loh. Jadi kalian ada kekecewaan, ada kesedihan. Cuman di sini kan ada 2 cup. Artinya apapun kesulitan kalian, ya, di balik semua itu masih ada roda keberuntungan. Asalkan kalian mau memperbaiki, kan masih ada 2 ini yang berdiri. Artinya kan keberuntungan masih berpihak sama kalian tentang keuangan, kerezekian, meskipun kalian terhantam masalah. Nah, seperti itu ya. Segera bangkit. Nah, untuk kartu konfirm muncul petunjuk Ten of Cup. Di sini kalau saya merasakan energi dari kalian semua ya, sahabat Taurus di sini. Ten of Cup ini menggambarkan insya Allah akan ada sebuah pencapaian di sini. Makanya saya tadi kan bilang di sini, ketika kalian terhantam masalah, ini masih ada 2 cup yang berdiri. Artinya keberuntungan masih berpihak sama kalian, asalkan mau tetap semangat dan segera bertindak. Jangan kecewa berlarut-larut, mikir terus, ya nanti nggak ada hasil. Karena kalian ada sebuah sinyal Ten of Cup, artinya masih ada perbaikan, masih ada pencapaian, ya, di dalam kehidupan kalian seputar keuangan atau rezeki. Masih ada kestabilan di situ. Ini loh Ten of Cup, adanya kebahagiaan satu keluarga, artinya bisa saja akan ada sebuah hantaman rezeki. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, untuk asmara Taurus ya. Entah yang lajang, entah yang pacaran, entah yang sudah menikah. Memasuki minggu ketiga bulan Juli, inilah yang terjadi untuk asmara kalian. Di sini kelihatannya mungkin untuk komunitas terbesar masih tetap aman ya di sini ya. Saya rasakan masih tetap aman secara penerawangan, saya melihat masih cukup aman ya di sini. Jadi tidak terlalu ada konflik. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi untuk komunitas
terbesar masih tetap aman saya rasa. Apakah tidak ada masalah sama sekali? Ada. Mungkin masalahnya itu ringan dan mudah diselesaikan. Nah, itu. Nah, untuk yang komunitas terkecil waspada. Di sini kelihatannya kalian akan terhantam masalah di sini. Karena ya itu tadi mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin masih tinggi egoisnya, tidak mau dinasihatin, terlalu percaya diri berlebihan. Nah, itu yang akan membuat kalian terpuruk. Makanya jangan kaget ketika di 3 hari ke depan ini gambarnya bagus ya, sinyalnya bagus, tapi kalian terhantam masalah, apalagi masalah kalian belum selesai yang dulu ataupun kemarin. Berarti kalian masuk komunitas terkecil. Coba koreksi diri. Nah, seperti itu ya. Harus mau diingatkan, jangan terlalu egois, jangan terlalu percaya diri yang over. Nah, gitu loh ya. Ini untuk komunitas terkecil waspada. Bisa saja yang tiba-tiba yang baik bisa-bisa terhantam masalah. Itu kalian masuk komunitas terkecil. Yang jelas ini komunitas terbesar sekali lagi masih aman. Ya. Masih cukup terkendali lah, meskipun saya tadi mengatakan waspada, masih ada titik rawan. Jangan sampai salah ngomong, harus bisa melihat situasi kondisi pasangan kita seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kita mencoba untuk lebih berfokus. Oke ya. Kalau secara pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini, ya, memasuki bulan Juli, minggu ketiga, inilah yang terjadi di pekerjaan kalian ataupun karir. Ini saya merasakan di sini apa ya, bisa dikatakan 50-50 ya. 50% ini sebagian sahabat Taurus akan diuntungkan. Bisa saja kalian akan mendapatkan suatu kejutan yang tiba-tiba mendadak baik, artinya kalian mendapatkan bantuan dari semesta di sini. Entah kejutan apapun, saya nggak tahu. Yang jelas mungkin ya secara hati ataupun secara batin ini kelihatannya akan aman di situ. Jadi tidak ada konflik, tidak ada kerumitan yang lebih rumit. Jadi masih bisa dikatakan aman lah. Itu untuk yang 50%. Nah, untuk yang 50% satunya lagi di sini kelihatannya akan ada perubahan yang mendadak buruk. Bisa saja kalian akan dihantam masalah. Gitu loh. Meskipun kalian sama-sama adanya sebuah sinyal dapat bantuan dari semesta. Nah, ini untuk yang 50% satunya ini sudah dapat sinyal kan di sini ya. Tetapi mungkin kalian masih banyak yang tidak mau menyelesaikan di sini. Mungkin masih stuck ya. Apalagi mungkin masih banyak yang lari dari masalah. Tidak mau menyelesaikan, tidak mau melangkah maju. Nah, itu yang membuat yang 50% satunya ini masih kebingungan. Meskipun sama-sama dapat bantuan sinyal dari semesta loh ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, kabar di bulan minggu ketiga di bulan Juli ini, inilah yang terjadi, ini 50-50. Ada yang diuntungkan, ada yang masih tetap dikejar masalah. Belum bisa stabil di situ. Masih berat di situ. Karena saya menangkap ada residual energi juga. Gitu loh. Ada yang sudah terkena suatu tembakan black magic, sering saya mengatakan. Nah, ya, kan seperti itu. Kan sering saya mengatakan gini loh sobat ya. Kalau kita ini karena gini, banyak juga sih ya dari admin saya ataupun saya juga terkadang ketika ada luang waktu saya membaca komentar-komentar. Plus di situ seperti saya merasakan suatu energi. Khususnya di sahabat Taurus, meskipun di zodiak lain itu banyak. Nanti saya konfirm di lain-lain zodiak. Karena ini kan untuk Taurus. Nah, ketika saya membaca banyak komen yang dari sahabat Taurus ini, saya juga merasakan di situ ada sebuah apa? Penurunan di situ. Ada kesedihan lah, ada kebingungan lah di situ. Kenapa? Ya mungkin yang saya rasakan di situ gini loh. Ketika kalian terkena energi apa ya, katakanlah penutupan aura, tetapi terkadang kalian menyelesaikan secara logika, apalagi pasrah, apalagi bilang apa kata Tuhan, yang nggak matuk di situ. Yang nggak matuknya apa, yang nggak tepat apa? Kalau pasrah itu tepat, apa kata Tuhan itu tepat. Nah, ini di poin terakhir ini kita harus bisa mengerti. Di poin terakhir ini kita harus bisa memahami apakah itu unsurnya logika atau di luar logika. Ingat ya, kalau pasrah itu boleh, apa kata Tuhan itu boleh, tetapi yang ketiganya kita harus bisa mengerti juga, harus bisa memahami. Kalau memang itu logika, selesaikan secara jalurnya logika. Baru ini akan tepat, akan ada perubahan nasib di situ. Sudah pasrah, sudah percaya sama Tuhan, plus ada suatu penyelesaian. Karena memang logika. Nah, yang kurang tepat apa? Ketika kita pasrah, nah, ketika kita mengatakan apa kata Tuhan, nah, yang nomor terakhir ini ketika kita tidak bisa memahami, padahal di situ kalian ada unsur black magic misalkan, ada unsur di luar logika, tetapi kalian selesaikan secara logika, yang nggak tepat itu loh yang saya maksud di kunci terakhir itu. Nah, seperti itu. Ketika kalian pasrah, percaya sama Tuhan plus
Ya, ketika kalian merasakan ini kok di luar logika, tapi kalian selesaikan secara di luar logika, misalkan pembukaan aura, ya cocok di situ. Karena sudah jalurnya. Nah, makanya kan apapun itu tempatkan pada jalurnya, pasti akan enak gitu loh. Karena kan jelas nasib itu kan tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis, sobat. Kalau kita sendiri ataupun orangnya sendiri nggak mau berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri. Memang semua dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik, kalau manusianya tidak mau bergerak, hanya malas-malasan, ya Tuhan nggak akan pernah bisa mengabulkan. Nah, contoh saja masalah keuangan. Tuhan itu memberi rezeki setiap harinya. Tapi kalau kita santai di rumah nggak ada uang, tiba-tiba lugur ataupun jatuh dari langit itu nggak ada. Tapi kita mau menjemput rezeki. Nah itu nanti ada unsur suatu perubahan nasib di situ. Kalau kita nasibnya ingin berubah baik, makanya diimbangi dengan apa ya? Pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, diikhtiarkan juga ada suatu perjuangan-perjuangan. Kan seperti itu. Makanya saya tadi mengatakan ini 50-50 karena memang ada sebuah penutupan, tembakan di situ. Ya, sering saya juga mengatakan semua itu kan balik sama kalian. Ketika kalian merasakan, oh ya, ini di luar logika. Ya selesaikan di luar logika. Oh ya, ini masih logika. Ya selesaikan secara logika, jangan disilang. Yang unsurnya di luar logika, tapi kalian selesaikan secara logika, itu kan unsurnya menyilang. Ya nggak akan ketemu jalannya di situ. Nah, ya. Seperti itu, biar bagus di sini. Karena ketika itu dibiarkan, saya mengatakan akan merambat kemana-mana, yang stabil akan terkena juga. Ketika sudah dibuka aura itu bagus. Kepositifan, kerezekan insya Allah akan lancar masuk. Karena dinding penghancurnya sudah hilang. Dinding penghalangnya sudah hilang ataupun sudah hancur. Seperti itu ya, jadi 50-50 di sini. Oke lanjut ya. Kalau untuk seputar keuangan ataupun kerezekian ya, memasuki minggu ketiga bulan Juli, inilah yang terjadi tentang keuangan kalian ataupun tentang kerezekian kalian. Di sini saya merasakan sih di sini hampir sama ya, 50-50, hampir sama seperti pekerjaan pengertiannya. Ada juga yang nantinya akan ada keberhasilan ketika dihantam masalah, tapi mau bergerak, mau doa, mau ikhtiar, mau berjuang, ya tidak menutup kemungkinan 3 hari ke depan merasakan hasilnya juga di sini. Bisa saja akan dihantam rezeki. Jadi ada kebahagiaan di situ, ada kesenangan lagi. Nah, yang 50% satunya lagi bisa saja ini masih terpending rezekinya. Apalagi mungkin yang dulu sampai kemarin dihantam masalah tapi dibiarkan, terkesan pembiaran. Nah, ini meskipun di 3 hari ke depan belum ada penyelesaian di situ, belum ada kabar baik di situ. Tetapi kalian mungkin masih merasakan kesedihan, kekecewaan. Karena apa? Ya mungkin karena keuangan kalian semakin menurun. Apalagi tidak ada sinyal kerezekian di situ. Meskipun di sini sama-sama ada menggambarkan adanya suatu sinyal rezeki loh ya. Beda, yang 50% lagi kenapa saya mengatakan nanti akan bagus, akan dihantam rezeki meskipun sama-sama ada kesulitan karena ya mungkin yang 50% ini mau bergerak cepat. Gitu loh, mau berdoa, mau ikhtiar, mau berjuang lagi. Nah, bagus. Nah, yang 50% lagi kenapa kok sama-sama mendapatkan sinyal bagus tapi kok dapat keterpurukan di situ, masih kesulitan, masih ada kesedihan ya karena mungkin rasa malas kita, sobat. Kita kurang bisa bergerak cepat ketika sudah merasakan, tapi kita biarkan. Nah, seperti itu ya contoh. Jadi 50-50 ya di sini ya. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Nah, seperti itu ya. Ketika mungkin ya syukur-syukur 3 hari ke depan yang diuntungkan ini dihantam sebuah rezeki. Memang sinyalnya bagus. Akan ada kerezekian yang masuk, entah dari mana datangnya besar kecil syukuri. Bisa saja secara keuangan ini masih bersahabat. Nah, ketika kalian di 3 hari ke depan keuangan kalian semakin minus, terhantam masalah, ya berarti kalian masuk 50% satunya yang kurang bagus. Nah, makanya perlu waspada. Perlu merasakan kita ini terkena masalah ini logika atau di luar logika. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Seperti itu ya untuk sahabat Taurus ya. Karena kan mungkin saya agak sedikit berbeda kali ini. Karena apa? Ya itu tadi loh. Terkadang saya itu membaca komentar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya merasakan energi kalian Taurus di sini. Ya seperti itu. Ya, ingat ya, yang logika dilogikakan, yang kalian rasakan, oh ini kok di luar logika, mungkin butuh pembukaan aura ataupun energi untuk bisa menyelesaikan, ya jalankan di situ. Cuman di situ kuncinya. Oke ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa ya. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat.
lebih waspada, lebih beras lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap ya, diresonetkan diri sendiri, karena ini kan bersifat luas. General reading saya nggak tahu energinya siapa yang ketarik, banyak sekali di sini. Nah, ketika kalian penasaran mungkin masa sih Taurus seperti itu, apakah saya nanti juga seperti itu, ya silakan konsul secara pribadi. Karena apa? Biar saya tahu nama kalian. Nah, biar ada ketepatan jawaban di situ. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Taurus, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.